Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana membuat model gear seperti yang saya berikan untuk tugas 1 mata kuliah CAD. Jadi di tugas 1 ini ada 2 gear ya, ada gear dengan gigi 18 dan 30. Tapi untuk yang contoh yang akan saya tampilkan kali ini adalah gear dengan jumlah gigi 30. Oke, langsung saja kita lihat dulu seperti apa teorinya ya. Oke, teori gear itu yang perlu kita perhatikan pada saat nanti kita menggambar adalah ada beberapa nilai, yaitu outside diameter, yaitu panjang diameter yang paling besar, kemudian root diameter adalah diameter yang paling kecil, kemudian base diameter atau basicalnya, dimana dari gigi nanti mulai, kemudian physical adalah titik tengah antara addendum dengan didendum. Pressure angle informasinya perlu untuk proses pergerakan antara kedua gigi. Oke, ini adalah gambar yang nanti akan kita buat. Informasi yang diberikan di sini adalah modul addendum, didendum, jumlah tit dan jumlah gigi ini adalah 30 ya, kemudian sudutnya 20. Oke, sebelum kita menggambar kita perlu mendefinisikan ya. Jadi modul itu adalah secara teori adalah ukuran atau nilai yang menentukan ukuran dari gigi dari gear. Misalkan untuk modul 2 jumlah gigi seperti ini ya. Jadi ini adalah nilai standar dari ASO. Addendum adalah panjang dari pitch sampai ke outside diameter, nilainya adalah 2, nilai rumusnya adalah 1 kali M, 1 kali 2, kemudian untuk didendam 1,25 kali modul atau 2,5. Oke, kemudian sebelum kita menggambar juga kita juga harus menghitung ya 4 diameter yang diperlukan. Yang pertama adalah pitch diameter. Pitch diameter kalau dari rumus adalah nilai jumlah gigi kali modul, dan ini adalah 30 kali 2 sama dengan 60. Kemudian outside diameter adalah diameter paling luar, jadi rumusnya adalah pitch diameter ditambah 2 kali addendum, dan 64. Kemudian root diameter rumus ini sama dengan 55. Kemudian pitch diameter rumusnya adalah ini, saya berikan nilainya 56,38. Dari mana rumus ini nanti bisa Anda cari di internet ya. Oke, ini adalah ya ilustrasi ya untuk outside diameter, pitch diameter, root diameter dengan base diameter ya. Oke, tapi informasi base di sini nggak kebalik ya. Oke, langsung saja kita membuat model ya. Sebelum kita menggambar giginya, kita membuat bentuk dasar dari base gear tadi ya. Kita ke SolidWorks, kita buka file baru, pilih path, tekan OK. Kemudian di sini kita memilih front plane, masukkan sketch atau tekan sketch, kemudian aktifkan sketch. Oke, dari sini kita menggambar yang ini dulu ya, yang bagian dasarnya. Jadi kita menggambar ini ya, diameter sebesar root diameternya, nilainya 55. Oke, root lingkaran dari titik pusat, kemudian beri nilai 55, tekan enter. Kemudian dari soal itu tebalnya adalah 10 nih, 10. Kita langsung extrude saja, extrude. Kita extrude-nya arahnya ke dalam, defaultnya 10, kita terima OK. Kemudian di sini ada
bentuk lagi lingkaran ke dalam ya. Diameternya adalah 36 dengan tebal 6 mm. Jadi kita gambar di sini, tekan permukaan itu, pilih sketch, insert sketch, pilih lingkaran mulai dari origin point, kemudian beri nilai 36, enter. Ini kita extrude langsung ya, extrude dengan ketebalan 6, ketebalan 6, kita ganti nilai 10 ke 6. Kemudian di gambar ini kan ada lubang ya, lubang dengan kuncinya. Oke, kita selesaikan juga itu dulu. Kita gambar dari sini, tekan permukaan itu, tekan sketch dan insert sketch. Oke, buat lingkaran dulu. Lingkaran kita lihat dimensinya, ini diameter 16, diameter 16, kemudian kita zoom sedikit, kita gambar garis horizontal kecil ya, kecil sana, kemudian vertikal, pastikan vertikal, kemudian di sisi kirinya juga kita buat garis vertikal, memotong lingkaran, pastikan juga vertikal. Kemudian kita gambar center line dari origin point sampai garisnya vertikalnya, pastikan juga di titik tengahnya. Kemudian ini kalau memastikan bahwa itu di tengah, kita pakai ini vertikal. Ini kita potong menggunakan trim. Oke, kemudian kita lihat ukuran lagi, panjang atau panjang horizontalnya 1,5 kali 2, 3, dan tingginya 9,5. Panjangnya 3, kemudian ketinggian dari titik pusatnya adalah 9,5. Oke, setelah itu kita extrude cut, pilih through all. Oke, ini adalah bentuk dasar dulu untuk gear yang nanti akan kita buat ini di atas. Oke, untuk menggambar bentuk tiknya, kita pilih permukaan ini, tekan sketch, insert sketch, kita zoom sedikit. Oke, dalam membuat gigi itu, kita kembali ke panduan ini ya. Jadi nanti kita menggambar 4 lingkaran, pitch diameter, base diameter, outside diameter, dan root diameter. Tapi untuk kasus pitch dan base diameter nanti kita buat construction line atau garis putus-putus. Tapi yang outside dengan root diameter kita biarkan menjadi garis biasa atau lingkaran garis biasa. Kita buat 4 lingkaran dari titik origin point, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita beri ukuran, nanti dari ukurannya adalah dari terbesar dulu, outside diameter 64, nilai 64 dari mana? Dari perhitungannya tadi saya sudah sampaikan di luar, di atas ya. Paling besar kita pilih 64, kemudian pitchnya 60, pitchnya 60. Kita mulai memberi ukuran dari yang terbesar, kemudian base diameternya 56,38, 56,38. Dan yang terakhir adalah root diameter, diameternya 55, yang biru 55. Bentar. Oke, dalam memberi ukuran mungkin kita ganti ya stylenya.
Jadi seperti ini ya, klik kanan, dari display option pilih S diameter. Ini juga klik kanan, display option diameter, klik kanan, display option display S diameter. Ini kita buat juga sebagai diameter, biar agak rapi susunannya. Dan nampak saya taruh paling atas 60, kemudian 5 dan 5. Oke, jadi saya bilang bahwa pitch dan base kita buat construction line. Pitch itu yang ini ya, pitch, jadi garis yang ini kita buat construction, kita pilih for construction. Kemudian yang base juga kita zoom sedikit, yang ini kita buat juga for construction. Oke, kita lihat langkah berikutnya. Kemudian kita gambar ya, kita gambar garis lurus menggunakan jenis garis centerline sebanyak 5, mulai dari origin point sampai ke base diameter. Ini saya perbesar sedikit. Kita pilih jenis centerline dari origin point ke base nya. Base itu yang ini, pastikan tegak lurus 1, klik select, kemudian buat lagi, kemudian kedua, ketiga, kemudian 4, kemudian 5. Oke, setelah itu kita beri sudutnya setiap masing-masing jarak itu 10 derajat ya. Oke, kita beri dimensi dari sini ke garis sebelahnya 10 derajat, masukkan 10 meter, dari ke sebelahnya juga 10. Dengan memberikan ukuran 10 ini, garis yang kita buat sudah fully define ya. Oke, 10. Oke, jika sudah, kita lihat langkah berikutnya. Oke, kemudian kita membuat garis tegak lurus ya, 90 derajat dari garis vertikal dari origin tadi, dimulai dari garis kedua ya, dimulai dari garis kedua ya. Jadi kita mulai dari sini. Jadi ini garis pertama, kedua. Kita agak zoom sedikit di sini. Kita klik menggunakan centerline dari garis yang kedua ujungnya. Nah, ini jika bisa tegak lurus ya. Kalau memang nggak ada preview tegak lurus, abaikan dulu. Kita klik sampai ke situ, select, kemudian dari yang ketiga kita pilih ke situ. Kemudian dari sini juga kita buat garis keluar. Nanti kita buat hubungan tegak lurus. Oke, abaikan panjangnya. Oke, untuk membuat hubungan tegak lurus, kita tekan Ctrl dari keyboard, pilih kedua garisnya saja, kemudian muncul di sini, pilih perpendikular. Oke, ini sudah oke. Tekan oke. Kemudian yang kedua ini dengan garis yang berikutnya juga perpendikular. Oke, tekan Ctrl dulu, perpendikular. Oke, dari sini ke sini juga perpendikular. Nah, hubungan ini kita memberikan relation. Biasanya kalau berdasarkan dari sini. Ini, jadi ini langkah yang shortcutnya, langkah cepatnya. Oke, berapa panjangnya nanti kita menentukannya dari persamaan ini. Dan nanti Anda pelajari sendiri dengan sudut 10 derajat supaya kita membuat perbandingan ya. Jadi F-length itu adalah panjang busur dibagi 2 PR adalah kelengkungannya.
berbandingan dengan sudut 10 derajat dengan 360 derajat. Jadi dengan persamaan ini kita masukkan nilai 10, nanti akan keluar banding pertamanya lah 4,92, banding keduanya 9,84 dan seterusnya. Nah, nilai ini akan kita masukkan di sini. Jadi ini tadi ya, di 10 derajat kita masukkan 4,92. Oke, perhatikan dalam memberikan ukuran, ini kan ada dua tegak lurus vertikal atau miring. Nah, pastikan memberikan ukuran yang miring seperti ini. Klik di situ, masukkan nilainya 4,92. Oke, agak digeser ke sana. Kedua adalah 9,84. Yang kedua di sini, jangan vertikal, akan miring sedikit. Jadi untuk memberikan miring, Anda geser dimensinya ke sini. 9,84. Oke, geser ke sini sedikit, kemudian 14,76 meter. Yang terakhir adalah 19,68. 19,68. Oke, di sini kelihatan ukurannya agak mengganggu ya. Ini bisa kita sembunyikan ukurannya dari simbol ini, klik dimensi. Oke, jadi ukurannya akan tersembunyi, tapi kalau mau menampilkan lagi tinggal diklik saja. Oke, dari sini kita lihat langkah berikutnya. Oke, kita menghubungkan menggunakan spline ya. Menggunakan spline, di sini perhatikan, kita langsung saja. Jadi hubungkan, ini ada spline. Hubungkan dari sini, dari ujung paling tinggi ke sini, ke sini, ke sini, sampai base diameter ya. Jadi berhenti. Kemudian dari sini kita menggunakan garis lurus. Garis lurus. Oke. Jadi kita sudah nomor 6 ya. Kemudian buat garis perpotongan spline dengan pitch diameter. Oke, dari sini maksudnya adalah ini pitch diameter. Kita buat garis menggunakan center line. Pastikan ini zoom sedikit, pastikan berpotongan ya, potongan ini arahnya abaikan dulu, asal ke sini, bandingnya kita abaikan. Nah, untuk memastikan kita lihat dulu, kita geser-geser. Kalau memang tidak bisa digeser, artinya sudah nempel di perpotongan itu. Kemudian dari sini kita buat garis lurus ya, dari garis lurus memotong titik garis ini. Ini kita buat garis menggunakan center line lagi dari titik pusat itu. Nah, ini kita pastikan ini titik tengahnya ya, titik tengahnya. Kemudian klik kanan. Nah, garis antara kedua garis ini kita berikan hitungan tegak lurus. Kita tekan kontrol, pilih kedua garisnya, kemudian tekan perpendikular. Nah, panjangnya berapa nanti kita lihat di langkah berikutnya. Oke, panjangnya adalah nilainya pi ya, nilai pi. Jadi kita nanti masukkan 22/7. Panjang ini kita masukkan. Ini juga ada dua versi ya. Jadi versi tegak vertikal dan versi yang miring. Kita ambil versi yang miring. Masukkan 22 dibagi 7 ya. Enter. Oke, keluar 3,14. Oke, dari sini kita sembunyikan lagi yang gambarnya muncul lagi, kita sembunyikan dimensinya lagi. Nah, kita buat mirror entities ya. Kita keluar dimensinya, pilih garis yang pendek, kemudian yang spline yang ini, dan ini adalah nanti sebagai cerminnya. Tekan mirror entities. Oke, setelah kita buat mirror entities, kita potong ya. Jadi kan
Ini kan tadi ada garis root ya, garis root itu kan masih bentuk lingkaran. Yang kita perlukan sebenarnya adalah ini saja ya, untuk gigi ini saja. Ini kita potong menggunakan trim. 1, 2, ini masih ada, nanti kita potong pakai delete dari keyboard. 1, 2, ini kita biarkan dulu. Ini kita delete ya. Jika delete-nya menghilangkan diameter, kita tambahkan diameternya lagi. Ini telah nilai diameter 55 atau 27,5. Oke, kemudian ini kita buat dalam bentuk for construction dulu ya, karena kalau kita langsung hapus hubungannya akan hilang. Jadi kita buat for construction dulu, kita buat spline lagi, kita zoom sedikit dari sini ke sini, ke sini, ke situ sampai garis ini. Oke, setelah itu jangan lupa kita buat mirror lagi dengan ini, kita cerminkan lagi. Oke, seharusnya sudah membentuk gigi ya. Kemudian kita klik extrude base. Kalau tidak ada preview, kita zoom sedikit, kita pilih permukaan ini, arahnya ke dalam ya, reverse dengan tebalnya sepanjang 10. Nah, kita lihat previewnya 10 sampai ini. Oke, tekan oke. Oke, ini sudah jadi gigi 1. Oke, sebelumnya kita, ini sudah selesai sebenarnya, tapi kita nanti akan membuat gigi sebanyak 30. Tapi kita lihat di gambar awalnya. Gambar awalnya ada radius 0,5. Oke, kita berikan radius 0,5 dulu menggunakan fillet ya. Fillet. Oke, ganti defaultnya 0,5. Pastikan ini full preview dan 2 ini juga dipilih ya, 0,5. Kemudian kita geser, jangan salah pilih, kita pilih garisnya di sini, kemudian di yang sebaliknya. Oke, jangan salah pilih garisnya. Oke, jika sudah previewnya betul, tekan oke. Nah, baru ini nanti kita akan buat pola ya, membentuk gigi sebanyak 30. Oke, untuk membuat polanya kita lihat sini ada namanya circular pattern. Klik circular pattern. Oke, circular pattern terhadap apa? Ini nanti ada garis sumbu ya di tengah-tengah. Kita munculkan dulu view headsaw temporary axis. Oke, ini sudah muncul. Kita pastikan ini sudah biru, kita klik. Nah, jumlah giginya berapa? 30 ya, masukkan 30. Nanti ini pastikan juga equal spacing. Apa yang mau dibuat polanya atau patternnya, kita buka di sini, pilih giginya, kemudian juga sekalian filletnya, tekan oke. Nah, oke, sudah jadi. Kita sembunyikan lagi temporary axis. Oke, itu demikian. Jadi nanti kalian simpan file atau gambar ini menjadi nama, di sini ada 30 spur gear ya, 30 spur gear. Oke, untuk yang 18 caranya hampir sama. Jadi nanti tinggal dibuat circular pattern tapi jumlahnya adalah 18. Bagaimana membuat bentuk satuan tadi, langkahnya tetap sama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.